Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini bersama dengan anggota keluarga, kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menapaki hari-hari pemberian Tuhan. Terima kasih ya Allah, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sore hari ini terambil di dalam Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-16 yang demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua orang yang percaya, yang selalu merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada seekor kodok yang setiap hari mencari makanan, serangga atau belalang atau hewan-hewan kecil lainnya. Dia harus melompat ke sana kemari, harus berjalan ke sana kemari agar dia bisa mendapatkan makanan. Nah, suatu hari si kodok ini melihat seekor ikan yang ada di kolam. Dia berpikir, wah enak sekali ya si ikan ini. Setiap hari kerjaannya hanya berenang ke sana kemari. Dia tidak harus mencari makan karena sudah ada manusia atau sang tuan yang setiap hari memberi makan. Dan akhirnya timbul iri hati di dalam diri si kodok. Kalau begitu aku tak seperti si ikan saja, hanya berada di dalam kolam, berenang ke sana kemari, tidak mencari makan, lompat ke sana kemari. Nantinya ia berpikir bahwa ada manusia atau seseorang yang setiap hari memberi atau menyediakan makanan bagi dirinya. Nah, suatu hari si kodok ini melihat sang tuan ini datang ke kolam. Yang didapatinya bukan memberi makan kepada ikan, tetapi akhirnya sang tuan atau manusia ini mengambil ikan-ikan itu dan menggorengnya. Akhirnya si kodok baru sadar, wah, untung aku ini menjadi kodok bukan menjadi ikan. Kalau aku menjadi ikan, mungkin nasibku sama seperti sang ikan yang akhirnya diambil oleh manusia dan dipotong, digoreng, dimasak untuk menjadi makanan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, seringkali kehidupan manusia itu sama seperti apa yang dialami, dirasakan, dan bahkan diinginkan oleh si kodok. Ketika melihat kehidupan orang lain, timbul iri hati, kok aku tidak sama ya seperti mereka, kok hidupku seperti ini terus. Ini yang sering dilakukan oleh manusia, karena manusia sering melihat apa yang ada di luar, tetapi ia tidak mensyukuri dengan apa yang dimilikinya. Manusia tidak mensyukuri dengan pemberian yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan akhirnya manusia timbul iri hati di dalam hatinya, ingin seperti mereka, ingin seperti mereka yang enak, ingin seperti mereka yang nasibnya mungkin jauh lebih berbeda. Tetapi kalau kita sadar bahwa setiap manusia itu memiliki porsinya masing-masing, memiliki situasi masing-masing di dalam kehidupannya, baik kesulitan-kesulitan maupun kebahagiaan ataupun sukacita tersendiri di dalam kehidupan manusia. Nah, kita diingatkan tidak harus seperti si kodok yang melihat ikan yang selalu enak berenang ke sana kemari menunggu sang tuan atau manusia memberikan makan. Tetapi kita tidak sadar bahwa suatu saat akan seperti ikan yang mungkin ketika timbul iri hati, suatu waktu kita mendapatkan kekecewaan bahwa ikan itu diambil oleh sang tuan dan akhirnya dipotong.
Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sore hari ini kita diingatkan untuk tidak iri hati. Karena ketika kita iri hati, maka akan timbul sifat kejahatan, ketamaan yang akan dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita menjaga hati kita. Mari bersama-sama kita melihat kehidupan kita yang mungkin saat ini kita merasa kekurangan. Mungkin saat ini kita merasa nasib kita berbeda dengan yang lain. Tetapi kita harus sadar bahwa Tuhan sudah memberikan porsinya sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Selamat mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan. Selamat menjadi diri sendiri dengan apa yang Tuhan janjikan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.